senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI 5 Jakarta. Sungguh bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh kasih dan perkenanannya kita dapat kembali berjumpa di tahun baru 2026 ini dalam acara Jendela Hati. Kiranya di tahun yang baru ini, sahabat senior sekalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat, dan tentu saja terus setia dalam pelayanan untuk Tuhan. Renungan kita hari ini, Kamis 8 Januari 2026, ditulis oleh Ibu Yesi Sutama dengan judul Pembimbing Orang Muda, yang dilandaskan pada kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 9. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau telah memimpin kami, dan kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2026 ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan masih mempercayakan tugas untuk hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Karenanya kami mau terus dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berkata-kata kepada kami, ajarlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat senior, yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah 1 Samuel 3 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Eli berkata kepada Samuel, "Jika ia memanggilmu, jawablah, berfirmanlah ya Tuhan." Sahabat senior, buku Tuesday with Maury karya Mitch Albom adalah kisah nyata tentang seorang profesor tua bernama Maury Schwartz yang mengidap penyakit ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Meskipun tubuhnya melemah, namun pikirannya tetap tajam, dan ia terus membagikan ajaran hikmat kepada mantan muridnya yang bernama Mitch. Setiap hari Selasa, Mitch datang untuk belajar dari Maury tentang cinta, kebahagiaan, kematian, dan arti kehidupan. Hikmat Maury menjadi warisan yang menginspirasi banyak orang, bahkan setelah ia meninggal. Dalam kisah Samuel yang dipanggil Tuhan, kita tidak bisa mengabaikan peran Imam Eli. Saat itu Samuel masih muda dan memiliki pengalaman yang terbatas, sehingga ia tidak mengerti saat Tuhan memanggilnya. Meskipun Eli sudah tua dan matanya mulai rabun, tetapi ia dipakai Tuhan untuk membimbing Samuel mengenali suara Tuhan. Melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, Eli menjadi pembimbing bagi Samuel yang masih muda. Sahabat senior, pengalaman dan kebijaksanaan yang kita miliki bisa kita pakai untuk membimbing orang muda, seperti Maury yang membimbing Mitch ataupun Imam Eli membimbing Samuel. Kita bisa menjadi pembimbing bagi anak, cucu, dan komunitas di sekitar kita. Berbagi cerita kehidupan, nasihat bijak, dan nilai-nilai yang benar. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, dan untuk umur panjang yang Engkau berikan juga bagi saudara-saudara kami senior. Biarlah setiap kesempatan
yang Tuhan masih berikan. Boleh Tuhan mampukan agar dengan penuh hikmat kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih muda, dapat memberikan inspirasi bagi para pemuda-pemudi, bagi anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, cucu mantu kami, bahkan buyut kami. Ajar kami untuk terus bersyukur dalam kehidupan yang Tuhan berikan dan terus menjadi berkat. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.